لا حول ولا
Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu, summa ila hadrat al-Imam Syekhul Islam al-Alim al-Allamah wa bid'awati wal irsyad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i, summa ila hadrat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzirina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaim bi huquqillah 'ala nawafi'illah wa ala alihi ma dhaqat illa wa farajahullah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan An-Nasaihu Diniyah halaman 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ada 3 golongan manusia, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mau bicara dengan dia karena bencinya. Wala yuzakkihim, dan juga mereka tidak akan dibersihkan, tidak akan disucikan oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah bahkan tidak mau memandang kepada mereka. Enggak mau bicara, enggak akan dibersihkan, artinya tidak akan dimaafkan. Karena orang-orang yang ahli surga adalah orang-orang yang suci, orang yang sudah dimaafkan. Ini wala yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah, dan Allah tidak akan memandang kepada mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Syaikhun zani, orang yang sudah tua tapi masih suka berzina. Aki-aki zina kene. Ada memang begitu, seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu, nauzubillah min dzalik. Memang ada orang-orang yang suka seperti ini. Wa malikun kadzdzab, yang kedua adalah raja penguasa yang tukang bohong. Jadi kampanyenya bohong, segala yang diomongin bohong. Ini yang tidak akan dimaafkan oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah sama sekali. Sedangkan ahli-ahli surga semua diajak berbicara oleh Allah, dibuka kasyaf, dibuka hijab oleh Allah, sampai mereka bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun berbicara kepada mereka, maka mereka mendapatkan kenikmatan dibandingkan kenikmatan surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa berbicara dengan Allah, ketemu dengan Allah. Jangan menjadi
3 golongan. Yang pertama syaikhun jani, orang yang sudah tua, syekh tapi suka zina. Wa malikun kadzdzab, dan raja penguasa yang tukang bohong. Ini yang terjadi di mana-mana sekarang nih. Wa ailun mustakbirun, orang hina, orang miskin tapi bedegong. Mustakbirun, takabur. Ada nggak orang miskin takabur sekarang? Banyak. Bukan sekedar sombong kepada manusia, Allah nggak merasa nggak butuh ya. Dunianya miskin, fakir, tegableg naon, bayar kontrakannya teka bayar, tapi nggak mau sholat, nggak mau puasa, kurang ngajar, nggak ada tata krama, nggak ada sopan santun kepada Rasulullah, menghina. Ulama juga nggak dipedulikan, yang didengar hanya berita-berita dari televisi, berita dari Allah nggak pernah didengar sama dia. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zina yajlibul faqra, sesungguhnya perzinahan itu akan menarik kefakiran. Kalaupun dia hartanya banyak, duitnya banyak, hartanya melimpah, punya jabatan dan kedudukan, tapi dia fakir, hatinya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan bahagia. Dan orang yang tukang zina biasanya dekat dengan kebohongan, bohong kepada istrinya, bohong kepada anaknya, bohong kepada siapapun juga. Dan itu sudah terjadi. Ada seseorang yang datang mengadu kepada saya, istrinya menangis setiap hari sebab suaminya tukang zina. Anaknya stres, dia punya jabatan, kedudukan pun sekarang sudah disingkirkan. Akhirnya dia mengeluh sendiri. Ini akibat kesialan dari orang-orang yang tukang zina. Hidupnya gak ada bahagia. Inna zina yajlibul faqra wa warada annahu ya'ti ala ahli al-mawqif. Dan diriwayatkan, dijelaskan dalam satu hadis bahwa ya'ti ala ahli al-waqif rihun muntinatun, akan datang kepada ahli mauqif, yaitu di padang mahsyar nanti, angin yang baunya seperti bangkai, semilir, terhembus. Itu angin, baunya bau bangkai. Tu'zi kulla birrin wa fajir, akan mengganggu setiap orang yang baik dan juga orang yang fajir. Goyatal azal, benar-benar mengganggu. Orang yang baik pun terganggu, orang yang jahat pun terganggu. Fayuqalu lahum, ditanya mereka, dikatakan kepada mereka, hadhihi raihatu furujiz zanati, ini adalah bau bangkainya farji orang-orang yang tukang zina di akhirat nanti, di al-mauqif, yaitu di tempat berkumpulnya manusia di padang mahsyar, di mana mereka semuanya pada berdiri, nggak ada yang duduk dan tidak ada yang bisa beristirahat untuk duduk karena lama ribuan tahun berdiri. Tiba-tiba datang itu angin yang baunya luar biasa. Dikatakan kepada mereka, hadhihi raihatu furujiz zina zanati, ini adalah baunya farji kemaluan orang yang tukang zina. Orang tukang zina nggak usah menunggu akhirat. Di dunia sudah kena penyakit AIDS, dulu ada penyakit raja singa, kemudian hanya spilis, sampai busuk dan bau kemaluannya. Itu baru di dunia. Di akhirat nanti mereka ternyata akan bau juga farjinya, sampai anginnya pun membawa bau terhadap orang yang baik
Wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a zanata wa zawani fi misli tanur ya'tihim lahabun nari min asfalihi fayasihuna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang, melihat az-zanata waz-zawani, laki-laki yang tukang berzina dan juga perempuan-perempuan yang tukang zina, fi misli tanur, berada dalam api dapur, yatihim, datang kepada mereka, lahabun nari, gejolaknya api, min asfalihi, dari bawah tanur tadi, fayasihuna, mereka pada menjerit, yaitu mereka berada di atas tungku-tungku di akhirat nanti, dan di bawahnya itu ada api neraka yang membara, yang begitu panas. Mereka lahap itu menjilat-jilat mereka. Dalam bahasa Sunda ngelentam, ngelamot, menjilat-jilat orang-orang yang tukang zina. Jadi mereka berada dalam atas tanur, yaitu dalam tungku-tungku api, di bawahnya api neraka yang begitu panas, menjilat-jilat orang-orang yang tukang zina. Fayasihuna, mereka pada menjerit, wayartafiuna, dan mereka menjerit dengan begitu keras. Wazalika min anwa'i ta'zibillahi iyyahum fil barzakh. Ini fil barzakh. Wazalika min anwa'i ta'zibillahi, yang demikian itu di antara berbagai macam jenis-jenis azab Allah, iyyahum, kepada mereka, fil barzakh, di barzakh nanti. Ini baru di alam barzakh ternyata. Jadi di alam barzakh mereka akan berada di atas tungku-tungku api, dan di bawahnya menjilat-jilat api. Mereka pada menjerit kepanasan, mereka kesakitan, tapi siapa yang bisa menolong? Di dunia mereka mendapatkan kenikmatan nafsunya sementara, yang sedikit, yang hanya beberapa saat saja. Mereka tidak sabar untuk menahan diri, mereka tidak bisa mengendalikan matanya, mereka tidak bisa menjaga nafsunya, dan mereka akhirnya melanggar aturan-aturan Allah sampai berzina. Ini orang zina nggak peduli nih, nggak mau tahu dengan perzinahan, bahkan yang rusak bukan dirinya. Kalau tukang zina menjadi pejabat akan rusak dia, bahkan perasaan rakyat bakal rusak. Kalau tukang zina menjadi pejabat, dipilih jadi pejabat, dipilih jadi pemimpin, maka dia akan bejat kelakuannya dan akan bejat masyarakat. Makanya nggak ada baiknya. Makanya hati-hati kita memilih para pemimpin, harus orang-orang yang baik. Jangan hanya terdengar manis di mulutnya, tapi kita harus tahu bagaimana kepribadian mereka. Wa qala Allah Ta'ala fi dzikri ihlaki qaumil lutin hina 'amilu bil fahishati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fi dzikri ihlaki qaumil lutin, menerangkan bagaimana kaum Nabi Lut dibinasakan, hina 'amilu bil fahishati, pada saat mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, wasaru 'alaiha, dan mereka terus-menerus dalam perbuatan-perbuatan keji, yaitu zina dan liwat. Mereka sukanya mengejar sama-sama jenis. Laki-laki senangnya dengan laki-laki, perempuan senangnya dengan perempuan. Bahkan secantik apapun perempuan tidak dipedulikan oleh laki-laki, karena mereka sudah tidak tertarik lagi.
Ini kelakuan mereka. Di zaman sekarang bahkan dilindungi pada sebagian negara dengan LGBT itu. Dan orang-orang pada mendukung. Kita nggak mengerti ya, kenapa mereka seperti itu? Karena pejabatnya suka begitu. Karena penguasanya sukanya seperti itu. Dan di Indonesia juga terus sebagian mereka mendesak, mendorong supaya LGBT bisa diakui minimal di masyarakat dulu. Nanti akan sampai ke undang-undang sehingga orang kalau sudah seperti itu akan seenaknya berbuat liwat. Hancurlah kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala Nabi Lut diazab disebabkan perbuatan-perbuatan yang fahisah, bahkan wa asarru 'alaiha, mereka terus-menerus sukanya berbuat zina. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safila. Kata Allah, falamma jaa amruna, pada waktu datang, pada saat datang azab kami, ja'alna 'aliyaha safila, kami jadikan atasnya menjadi di bawahnya. Artinya atas menjadi bawah. Kenapa? Dibalikkan itu tanah. Bisa memang Allah begitu. Jangankan baru sedikit, jangankan baru begitu. Kenapa? Dibalik. Di apa namanya? Oh, itu terjadi di Indonesia juga. Sama seperti itu. Gampang sekali bagi Allah. Di dunia ini tidak ada yang aman. Benar kata Nabi Khidir. Pada saat Nabi Musa mengucapkan salam, kata beliau, "Aina salam?" Di mana di dunia ada salam? Gunung bisa runtuh, gunung bisa meletus. Sekarang di laut bisa tsunami. Ada seseorang mengatakan, "Pak Ustaz, saya takut kalau di gunung." Sebab apa? Takut gempa, takut runtuh, dan takut terjadi letusan gunung. Sekarang orang di pantai lebih takut dibandingkan dengan di gunung. Ternyata tsunami lebih dahsyat lagi. Mungkin saja di bawah tanah kita ini kosong, tiba-tiba tanahnya runtuh, tiba-tiba tanahnya ambles, dan tidak banyak yang seperti itu. Ahli-ahli mengatakan bahwa ada satu peristiwa yang dahsyat, yang bisa sangat membahayakan manusia, yaitu satu peristiwa yang terjadi di bawah bumi ini. Manusia sangat tenang di atasnya, tiba-tiba dunia ini ambles, hancur manusia. Gak usah ambles sampai ratusan meter. Rumah ini, dunia ini ambles 5 meter saja semua terganggu. Dan manusia bisa pada mati. Ini dibalikan, kata Allah, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safila." Kami jadikan yang atas menjadi di bawah. Wa amtarna 'alaihim hijaratan. Dan kami kirimkan kepada mereka hujan batu min sijilin mandudin, dari tanah yang sudah terbakar. Makanya Nabi Lut alaihissalam disuruh oleh Allah harus berangkat sebelum subuh dan tidak usah melihat lagi. Ajak semua orang-orang baik, ajak semua orang-orang yang soleh, sampai kecuali istrinya, fa innaha minal ghabirin, karena dia termasuk orang yang akan ditinggalkan. Apa sebabnya? Karena melawan. Akhirnya mati. Akhirnya mereka binasa. Kalau Sadum itu musawwamatan, bertubi-tubi inda rabbika, dari sisi Rabb, wa ma hiya minaz zalimin biba'id, dan tidaklah hiya azab itu minaz zalimin biba'id, tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Gampang apa? Kalau sudah berkehendak, kalau sudah bertindak untuk menindak mereka, maka kita sabar, taat, takwa, jangan maksiat, dekatkan diri kepada Allah,
banyak istighfar supaya dosa-dosa kita dilebur, dihapus oleh Allah. Dan kalau dosa sudah dihapus, maka kita akan lebih dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, doa kita pun lebih mudah dikabul oleh Allah. Dan satu-satunya kekuatan bagi kita adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia adalah al-urwatul wuthqa, yaitu gantungan, tempat pegang, tempat pegangan yang sangat kuat, yang tidak akan patah. Dan kita kembali pada Allah semuanya. Wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Tidaklah azab tadi jauh dari azab dari orang-orang yang zalim. Qila fi ba'd tafasir, dikatakan pada sebagian tafsir-tafsir, wa ma hiya biba'id minaz zalimin, tafsir tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim, alladzina ya'maluna bi'amalihim, yaitu orang-orang yang mengerjakan pekerjaan mereka. Jadi yang dimaksud bukan sekedar kaum Nabi Lut saja, termasuk orang-orang yang berbuat seperti kaum Nabi Lut tidak akan jauh daripada azab itu. Azabnya dalam bentuk apa? Allah nanti yang mengatakan. Wa balaghana anna rajulaini, ada satu kisah datang kepada kami bahwa ada dua orang laki-laki kana ya'malani hadhihi al-fahishati al-khabithah. Kedua laki-laki tadi melakukan perbuatan yang keji, yang najis seperti ini, yaitu seperti kaum Nabi Lut. Fi baitin, dalam satu rumah, wa min fawqi saqfihi hajarun, di atas atapnya ada batu, minal hijarah allati ursilat ala qaumi Lutin, yang dikirim pada kaum Nabi Lut. Fa kharaqal hajaru as-saqfa, ternyata tiba-tiba batu yang sudah terbakar tadi, batu yang seperti dikirim kepada kaum Nabi Lut, itu bisa membakar atap rumah. Wa waqa alaihima, dan menimpa kepada dua laki-laki yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut, yang keji, yang najis. Fa ahlakahuma, maka batu itu membinasakan mereka berdua. Itu bisa terjadi, dan itu adalah satu kisah. Maka benar kata ulama dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan wa ma hiya minaz zalimin biba'id bukan hanya untuk kaum Nabi Lut saja, tapi termasuk manusia-manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut. Contohnya dua orang yang tadi. Wa balagha zalika ba'dus salafi, datang juga kepada sebagian salaf, faqala sadaqallah wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Kata mereka, kata ulama, sadaqallah, maha benar Allah, wa ma hiya minaz zalimin biba'id, tidaklah yang demikian itu jauh dari orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Yaitu diantaranya kaum yang melakukan seperti kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Nauzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, wallahu a'lam. Hari ini tanggal 19. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, cucu kita juga jaga, jangan sampai diperkenalkan kepada perzinahan. Sebab orang di zaman sekarang memperkenalkan dengan perzinahan, diajar itu diperkenalkan dengan alasan adalah pendidikan. Padahal bukan pendidikan, dikenalkan yang namanya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Gak usah diajar, gak usah dididik, juga tahu sendiri. Nabi Adam gak diajar, anak jutaan ngeliat. Orang-orang zaman dulu gak usah diajar, gak usah dididik, mereka pada punya anak. Sekarang
Mereka bukan waktunya sudah dikenalkan kepada urusan-urusan perzinahan. Maka SMP sudah zina, SMA sudah zina, mahasiswa tukang zina. Sekalipun tidak semuanya. Dan bagi mereka sudah dianggap biasa, pergaulan bebas. Nauzubillah. Baik, kita lanjutkan dengan hadiah maksurah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat doa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah semoga kita semuanya diberikan ampunan, diterima tobat kita, disucikan hati kita, dijauhkan dari segala kemaksiatan, diberkahkan umur kita, dimenangkan perjuangan kita, dimudahkan segala urusan kita, dan kita doakan Imam besar umat Islam Habib Muhammad Rizik Syihab senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kemenangan, dan dimudahkan segala urusannya. Ala haziniyah ila hadrati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna 'afwaka an dhunubi wa tazawwada an khati'ati wa satraka ala nabi 'amali. Atmani an nasalaka wa la astaghiru minka mimma qasartu fi aduka minan wa as'aluka mustanisan fa innaka musiru ilayya wa ana musiru ila nafsi fima baini wa bainak tatawaddamu ilayya min ni'mi ma ghinaka anni wa tawakkulu ilayka bil ma'asi ma fakri ilayhi walakin nasiqata bika aladhi ala jarati alayka fajur bi fadlika wa ihsanika alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta alimu bi sarairina fasliha wa anta alimu bi dhunubina faghfirha wa anta alimu bi uyubina fasurha wa anta alimu bi hawaijina faqdiha la tarana haisu naraitana wa la tafina haisu amartana a'izana bil ta'am wa la tuzilluna bil ma'siyah ishrahna bika aman siwa wa ta'amadna tawqin yaqruna anka alimna zikraka wa syukraka wa husna ibadati subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma inna ilma indaka wa huwa majnunun anni wa la a'lamu amran akhtaruhu li nafsi wa qad fawwadtu ilayka amri wa raja'tuka li faqati wa faqri fa arshidni Allahumma ila 'ilmil umuri ilayk wa Allah 'indaka wa 'amali aqibati ladaika fi khairin wa 'afiyah. Allahumma ilayka ashku quwwati wa qillata 'inati wa a'wani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi la antakilni ila rabbi yatajalani bila qariban man tatawwani in lam takun sabiqan alayya fala tubalani wa yar'ana 'afiyataka wa sabri a'udhu bi kalimatika al-karim allati khalaqna as-samawati wal ard wa ashaqqat al-dhulumati wa sallama alayhi amru dunya wal akhirah antu'ina 'alayya ghadaba aw tuhsina 'alayya sakhata wa la ta'uddu hatta tarda wa la hawla wa la quwwata
Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi tafsiri qaulihi ta'ala, dan dalam tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Allah berfirman, alladzi yaraka, dialah zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat kamu hina taqum, pada saat kamu berbicara berdiri, wa taqallubaka fi sajidin, taqallub ketika berbolak-balik di dalam sujud di kalangan orang-orang yang sujud. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tafsir yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna zalika intiqalahu alaihi afdhalus salatu wassalam min sulbin nabiyyin ila nabiyyin akhar, yaitu yang dimaksud hina taqum wa taqallubaka fi sajidin, bahwa yang demikian itu adalah intiqaluhu, berpindah-pindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sulbi nabi ila nabiyyin akhar, dari tulang sulbi nabi kepada nabi yang lain. Mislu Ismail, seperti Nabi Ismail, wa Ibrahim, dan Ibrahim, wa Nuhin, dan Nabi Nuh, wa Sis, dan sampai Nabi Sis, wa Adam alaihi salatu wassalam. Jadi dari mulai Nabi Ismail naik kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Sis, sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu Allah melihat taqallubnya kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpindah daripada sulbi kepada sulbi yang lain. Wa hadza la khilafa fihi. Tafsir ini, pendapat yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak ada ikhtilaf sama sekali. Jadi dipantau tuh oleh Allah, dari mulai Nabi Adam sampai kepada Sayyidina Abdullah, disimpan dalam siti Sayyidatuna Aminah, sampai yang lahirlah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak tahu, kita dari bapak, dari kakek, dari uyut, dari bau, dari jangkawareng, dari udak-udak, dari jantung siur, dan sampai kepada apapun kita sudah nggak tahu. Sampai kepada 7 turunan ke atas kita nggak tahu. Setelah itu apa lagi? Kita berasal dari turunan yang mana? Dari mana ini kita sampai ke Indonesia ini? Dari tulang sulbi siapa kita ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu dari mana beliau sampai kepada lahirnya ke dunia. Wa ammal tiqa'uhu salawatullahi wassalamu alaihi bi Adam. Adapun pertemuan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Adam fis sama'i dunya, ketika berada di langit dunia, fazalika lailatul mi'raj, waktu itu adalah malam mi'rajnya kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ketika Nabi sedang berada di Masjidil Aqsa di Palestina, para malaikat, para nabi diundang oleh Allah untuk hadir, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan untuk menjadi imam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan mereka, bahkan di langit pertama Nabi Adam, anak Rasulullah, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Wa huwa salawatullah alaihi fi amrihi ad-dunyawi. Waktu itu umur kanjeng Rasulullah sudah umur dunia, yaitu berarti pada tahap yang kedua, pada fase kehidupan yang kedua, di mana fase kehidupan yang pertama adalah alam azali sampai alam rahim, kemudian manusia masuk ke alam dunia, kita sudah berada di fase yang kedua. Wa adam fil barzakh,
Sedangkan Nabi Adam waktu itu umul alam barzakh. Wa amal aswadatul lati ra'aha an yamini Adam alaihissalam. Adapun ada satu gumpalan kelompok yang hitam yang dilihat oleh beliau an yamini Adam, yang berada di sebelah kanan Nabi Adam, wa an shimalihi, dan juga berada pada sebelah kirinya. Fasa'ala anha, maka beliau bertanya tentang itu. Faqila lahu, maka dijawab, dikasih tahu kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nasamu banihi, bahwa itu adalah jiwa-jiwa anak-anak Nabi Adam. Fayutamalu annahumul ladzina qad matu, dan dimuhmalkan, dimungkinkan bahwa mereka yang kelihatan itu adalah mungkin orang-orang yang sudah meninggal. Wa zaharat a'maluhum, dan kelihatan amal-amal mereka al-mumayyazah yang ditentukan. Wa yu'tamadu ghairu zalika, atau mungkin mereka itu adalah selain dari itu. Artinya mungkin orang-orang yang masih hidup atau mungkin orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa amatiqa'u Musa alaihi salatu wassalam, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, hidayah, taufik. Allahumma shalli ala sayyidina wa aslihi zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslihi zalimin bil zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizا wa kana 'inda Allahi wajila wajilan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhatu wajhihi allazi fatara as-samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim.